Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Saya percaya hari ini kita semakin kuat, semakin semangat, dan senantiasa merindukan firman Tuhan untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Amin saudaraku. Bersama dengan saya Daniel Petagal, kita merenungkan firman Tuhan, belajar bersama. Kita berdoa sebelumnya. Bapa, kami siap mendengarkan Engkau berfirman. Biarlah berkat-Mu turun atas setiap kami. Buatlah kami semakin mengenal Engkau. Berikan pengertian pemahaman yang benar, supaya di dalamnya kami boleh hidup menyenangkan hati-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, mari kita langsung membuka Alkitab kita dari Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Kalau sudah dapat, kita perhatikan bersama. Saya akan membacakan untuk kita semua. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Saudaraku, kalau kita perhatikan kebenaran firman Tuhan ini sebenarnya adalah kerinduan sang pemazmur. Kerinduan Daud yang begitu dalam untuk melihat kerukunan di dalam persaudaraan. Dia rindu orang-orang yang bersaudara itu hidup rukun, berbeda tetapi ada di dalam persatuan. Dan ini sesungguhnya kalau kita melihat adalah kerinduan dari Allah sendiri. Seperti doa Tuhan Yesus, seperti aku dan engkau Bapa satu, biarlah mereka, murid-muridku ini, menjadi satu di dalam perbedaan. Demikianlah kerinduan Tuhan, kerinduan pemazmur. Ada alasan kenapa Daud menuliskan firman Tuhan ini. Selain itu adalah perintah Allah yang diteguhkan di dalam hatinya. Saya berpikir, dengan menilik kehidupan Daud, ini adalah pengalaman Raja Daud. Bagaimana dia melihat anak-anaknya tidak rukun. Perhatikan, saling membunuh satu dengan yang lain untuk tahta. Bahkan sebenarnya yang paling parah adalah apa yang dilakukan oleh Absalom. Absalom berniat untuk menggulingkan ayahnya, merebut tahta dari ayahnya dengan membinasakan ayahnya. Walaupun akhirnya kita tahu itu tidak terjadi karena Allah menyertai Daud dan Absalom akhirnya mati. Nah, ini menjadi sesuatu yang mendorong Raja Daud untuk merindukan sebuah kerukunan di dalam persaudaraan. Kerukunan di dalam persaudaraan adalah sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat baik. Perhatikan saudaraku, kalau kita rukun, di sana ada damai, di sana ada sukacita, kita saling mengasihi, saling menguatkan, saling berbagi, saling mendoakan. Ya, di sana. Kalau orang melihat, wow, ini adalah keluarga yang sungguh bahagia. Aku rindu, aku merindukan itu di dalam kehidupanku, di dalam kehidupan rumah tangga keluargaku. Ini adalah sebuah kerinduan yang begitu luar biasa, yang harusnya menjadi kerinduan kita. Nah, saudaraku, ini tidak mudah. Ketika kita bersama, banyak hal yang terjadi. Penghalang-penghalangnya bisa itu terjadi karena kita tidak bisa menerima satu dengan yang lain. Kita sulit untuk menghargai karena kita ingin kitalah yang lebih dulu, kitalah yang harus dihargai, kitalah yang harus didahulukan. Sehingga hal ini menjadi sesuatu hal yang sangat sulit. Bahkan di dalam kebersamaan kita melihat ada iri, dengki, kebencian
itu terjadi, Kain dan Habel. Kemudian kasus Musa dengan umat Tuhan, di mana mereka berkata, mari kita pilih pemimpin yang baru. Dan akhirnya Tuhan menghukum mereka. Kalau kita perhatikan juga di dalam perjanjian baru, jemaat di Korintus, ada yang berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, dari golongan Kefas, atau dari golongan Kristus. Ini terjadi. Ini menunjukkan betapa sulitnya untuk bersatu di dalam perbedaan. Dengan kekuatan kita, kita tidak mampu. Dengan apa yang ada pada kita, bahkan niat hati kita, ini sangat sulit diwujudkan. Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Bahkan ketika kita sudah terima Yesus, ini pun perlu perjuangan yang terus-menerus yang harus kita lakukan, sehingga itu bisa terwujud di dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, di dalam jemaat Tuhan. Ini adalah kerinduan dari pemazmur, dan lebih daripada itu sesungguhnya adalah kerinduan dari Allah itu sendiri bagi kita umatnya. Amin, saudaraku. Kalau kita melihat banyak hal yang terjadi, suami istri pecah, diam bersama, tetapi tidak bersatu, tidak berbicara satu dengan yang lain. Rumah seperti neraka, diam bersama tetapi tidak rukun. Di dalam keluarga, di dalam gereja, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan supaya hal ini terjadi, supaya itu bisa kita nikmati? Mari kita perhatikan. Kalau dilihat di ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Perhatikan saudaraku, hal yang pertama, kita harus melihat ini adalah kerinduan dan perintah daripada Allah, supaya kita menjadi satu. Dan kalau kita perhatikan, ini adalah doa dari Tuhan Yesus. Saya akan bawa kita untuk membaca Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ketika kita menyadari kita yang sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus, kita yang dikasihi Allah, mari kita belajar untuk mewujudkan kasih itu dengan mengasihi Allah, yang wujudnya mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam persaudaraan yang rukun, yang sehat, saling mengasihi, saling menguatkan, saling memberkati, saling mendoakan, hidup bersama di dalam perbedaan. Saudaraku, apakah ini bisa terjadi? Bisa. Nanti saudaraku bisa baca di Kisah Rasul 2, juga Kisah Rasul 4. Kita perhatikan, di sana ada hubungan yang begitu indah. Jemaat mula-mula bersatu. Mereka saling memberkati, saling mendukung, saling mendoakan, beribadah bersama, berbakti, memuji, menyembah Allah. Di sana kita melihat Tuhan menunjukkan memang itu sulit, tetapi ketika hati kita, pikiran kita tertuju kepada Allah, mengingat kebenaran firman-Nya dan mau taat kepada Allah dengan mengikuti firman-Nya, saya percaya ini akan bisa kita nikmati, seperti yang dinikmati oleh gereja mula-mula. Kalau kita merindukan ini, kita ingat doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa untuk kesatuan, kesehatian, persaudaraan yang rukun. Saudaraku, oleh sebab itu kita harus melihat hal ini dengan memandang kepada Allah, fokus kepada Allah. Lihat kebenaran firman-Nya. Mari saudaraku, saya ingin membawa kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan dari Roma 15 ayat yang kelima. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Nah,
kehendak Kristus Yesus, keinginan kerinduan Tuhan Yesus, kita bersatu, kita rukun, bersatu di dalam perbedaan. Tidak mungkin kita semua sama, tetapi kita yang berbeda ini adalah kerinduan dari Allah, kerinduan dari Tuhan. Kita bersatu, sehati, sepikir, satu tujuan untuk memuliakan Allah di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, kita harus datang kepada Allah. Kita harus memohon pertolongan Allah, bergantung kepada Allah. Karena apa, saudaraku? Dialah sumber kekuatan, ketekunan, sumber penghiburan. Dikatakan di sini mengaruniakan kerukunan. Artinya sebenarnya kerukunan itu adalah anugerah Allah. Anugerah Allah yang disediakan bagi kita umatnya. Tetapi kita harus datang kepada Allah. Tetapi kita harus merendahkan diri di hadapan Allah, memohon supaya ini bekerja di dalam diri kita. Kalau masing-masing kita merindukan hal ini, memegang firman Tuhan, mengingat bagaimana Tuhan mendoakan supaya kita bersatu di dalam perbedaan, maka Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang sudah dimateraikan di dalam hidup kita, akan bekerja menolong setiap kita. Amin, saudaraku. Kita akan dimampukan bersatu di dalam perbedaan seperti jemaat mula-mula. Nah, kalau kita sudah bersatu di dalam perbedaan dengan fokus memandang kepada Allah, merendahkan diri, memohon Allah bekerja di dalam diri kita supaya itu bisa kita nikmati masing-masing kita, maka hal ini akan terjadi, saudaraku. Firman Tuhan menjamin kalau kita ada di dalam kerukunan, ada di dalam persaudaraan yang tulus ikhlas di dalam kasih Kristus, maka Tuhan berjanji. Dikatakan di ayat yang ketiga, perhatikan ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Perhatikan, saudaraku, orang yang hidup rukun, rumah tangga, keluarga, gereja, jemaat Tuhan yang hidup rukun, di sana Tuhan berjanji akan memerintahkan berkat-Nya. Luar biasa, saudaraku. Tuhan tidak berkata minta, tetapi Tuhan berkata aku. Firman ini berkata Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Artinya ketika kita bersatu di dalam perbedaan, hidup rukun sebagai saudara seiman, sebagai saudara di dalam keluarga, maka perhatikan, Tuhan sendiri ketika melihat syarat ini dipenuhi, Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Berarti rumah tangga, keluarga kita, gereja, jemaat Tuhan akan diberkati oleh Tuhan Allah. Amin, saudaraku. Ini yang Tuhan rindukan dan memang rancangkan untuk kita nikmati. Yang kedua, perhatikan, kehidupan untuk selamanya. Kehidupan untuk selamanya mengacu kepada hidup yang kekal. Perhatikan, saudaraku, orang yang sudah terima Yesus pasti kasih Allah bekerja di dalamnya. Roh Kudus menolong. Nah, orang-orang yang menerima Kristus menerima hidup yang kekal. Orang-orang yang menerima hidup yang kekal, dia bisa mewujudkan kasih persaudaraan itu. Dia bisa belajar mengasihi, memperhatikan, menolong, membantu, membangun orang lain di dalam kebenaran dan kasih-Nya. Ini yang Tuhan inginkan terjadi. Dan ketika hal ini terjadi, selain kita menerima berkat Tuhan, Tuhan berkata, ada kehidupan untuk selamanya. Mari, saudaraku, saya ingin menunjukkan bukti ini. Jemaat mula-mula, Kisah Rasul 2 ayat yang ke-47. Mari, saudaraku, saya bacakan untuk kita. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita beroleh keselamatan, hidup selama-lamanya oleh karya Kristus di kayu salib. Kita yang sudah beroleh keselamatan, Tuhan juga memakai kita untuk menyelamatkan orang lain. Tuhan menambahkan bilangan orang-orang yang diselamatkan di dalam kehidupan jemaat mula-mula yang hidup rukun bersatu. Amin, saudaraku.
Tidakkah kita merindukan lewat hidup kita, lewat rumah tangga keluarga kita, gereja kita, ada orang-orang yang di luar sana yang belum menerima keselamatan, dijamah hatinya, dan mereka pun diselamatkan di dalam Kristus Yesus lewat kehidupan kita, lewat hidup kita yang rukun di dalam kasih dan kebenarannya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Bekerjalah dan sempurnakanlah firman ini di dalam kehidupan kami, supaya kami sungguh hidup menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah orang-orang akan melihat kami yang berbeda menjadi satu di dalam perbedaan. Kami sungguh-sungguh menikmati persatuan di dalam perbedaan oleh karena karya-Mu, oleh karena jamahan tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, sempurnakan firman ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Demikian saudaraku pemberitaan firman kali ini. Saya percaya Roh Kudus bekerja memberkati setiap kita, membuat kita semakin kuat di dalam kehidupan ini, sehingga kita siap menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Kita akan berjumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.